langsung tanpa usaha kita ke 10 ya kan. Harusnya kan kita kayak melewati 9 challenge lagi buat sampai di 10. Tapi ternyata ya 3 orang langsung ke eliminasi sebenarnya. It's a good thing for me. Iya, I know. It's a good thing for you. It's a good thing for me too. Ya, walaupun tapi, sedih ya. That's what we want. Dia sedihnya bohong. Kita semua tentunya sedih karena kehilangan teman di karantina. Tapi ya memang nggak bisa bohong sebagai manusia yang sudah pasrah. Setiap harinya kita sangat senang. Ini kan kompetisi juga. Iya, kan? ini juga kompetisi. Lebih cepat selesai lebih baik. Enggak lah. Iya, tapi di tantangan kemarin itu rantang. Ya, jadi ada satu fun fact nih yang pertama terjadi di galeri kemarin. Guys, fun fact yang pertama ya, yang ini bukan tentang Victor, in general aja. Ternyata ada peserta yang namanya Arsyan Dwianto ini nggak tahu kalau rantang itu dalamnya harus makanan Indonesia. Jadi kemarin ternyata dia bikin ada sushinya, terus ada rantang tempura, Jepang. rantang Jepang ya, Jepang, itu guys. udah kayak wow. Songide juga ya. Songide, padahal udah dilihat dari luarnya aja tuh rantang hijau yang ada dibeli di To sama Show itu kan, itu yang 20.000-an dia isi juga makanan Jepang. Menurut lu gimana tuh? Aduh Arsyan, kalau nggak bisa buat rantang nggak usah soide lah. Nggak usah soide ya. Jadi buat yang bisa aja. Bener, buat yang bisa aja. Tapi lu juga nggak dipanggil maju ya singkat gue ya. Mau gimana? Shan, ya ada bedanya. Oke, jadi kemarin kalau boleh tahu lu bikin apa nih? Bikin apa di rantang kemarin isinya? Sebenarnya rantang bikin nasi liwet, opor ayam, terus sambal kentang sama sayur tumis. Tapi kata Chef Renata sambal kentang buat lembek. Jadi dipanggil. Well, makanan Indonesia mungkin not best luck ya for you. Mungkin ya Victor bisa kok masak masakan Indonesia, tapi nggak enak aja. Canda. Bisa masak masakan Indonesia, tapi tentunya mungkin kalau Western atau makanan yang Malay gitu dia lebih mendalami gitu ya. Tapi ya stop talking about the first challenge karena di sini Valerie menang lagi ya. Ini udah kemenangan yang mungkin Valerie itu dia kayak agak-agak ke Chinese style, jadi ada udangnya juga, terus ada baksonya juga gitu. Lu bikin apa? Kalau gue sendiri gue bikin nasi uduk lengkap, padahal kondimen gue 9 sebenarnya Tor. Kondimennya disuruh bikin 4, dia buat 9. Iya kan, selalu melakukan ekstra ya, lebay is my way. Tapi dipanggil gak? Intinya kita berdua gak dipanggil juga gitu, teman ya udahlah gak apa-apa. Nah tapi udahlah, berbicara tentang yang pertama, udah selesai gitu ya. Rantang itu cukup capek ya. Itu pertama kalinya kita masak 60 menit dan capek banget. Benar. Nah, jadi udah gitu kita berdua terpaksa harus lanjut di challenge 2 karena kita berdua tidak menang, dan di challenge 2 itu adalah challenge yang benar-benar gue gak suka. Lu tahu kan? Itu yang tim biru merah sekarang ada kuning lagi. Aduh. Tim challenge ya. Pokoknya kalau tim challenge, dan kalau nggak salah lu tuh jadi kaptennya ya, Tor ya. Jadi kapten tim challenge, gimana nih menurut Yang milihin Valerie kan? Yang milihin juga Valerie. Valerie, I don't know why you choose me. Tapi aku jadi kapten. Jadi untuk jadi kapten itu sangat berat juga ya bebannya. Waktu itu aku jadi kapten, kesusahannya lebih ke ngambil semua bahan-bahan untuk satu complete meal gitu. Terus harus nyiapin dari awal, terus ngomongin the next person. Ya nggak tahu sih aku, kayak ada kekurangan bahan, kekurangan info, jadi kayak jadinya hasilnya agak berbeda, tapi oke lah. Enggak, gue di sini lagi diem kayak lagi dengerin dia ini aja, tau gak sih, kayak lagi dengerin dia bersenandung enggak lah. Tapi maksudnya waktu lu ambil bahannya itu, gue denger nih dari belakang temen-temen lu juga teriak-teriak karena lu ambil bahannya kurang kan. Emang itu lo mau bikin apa aja sih di dalam tim challenge kali itu? Lo mau bikin sebenarnya konsep makanannya tuh apa? Tadinya mau kondimennya tuh ada apa aja memang? Sebenarnya kondimen yang aku pengen bikin itu nasi lemak. Nasi lemak kan complete meal kan. Tapi harus ada teri goreng, kacang goreng, sambal, sayur, terus lauk, sama nasi. Nah, aku lupa ambil sayur sama bahan buat sambelnya. Jadi sebenarnya yang lo mau bikin apa? Kari ayam pakai nasi kan? Nasi lemak ayam kari. Nasi lemak ayam kari. Intinya Victor ini juga ya cukup menyulitkan timnya Indian gitu ya. Tapi akhirnya memang tim Victor adalah satu-satunya tim yang menang ya Tor ya. Satu-satunya tim yang menang, dan waktu itu gue juga masuk pressure test di 13 besar ini. Gitu. Tapi waktu itu lu gimana sih caranya ngatur waktu nih? Kan di sini kan lu sebagai kapten. Lu sebagai orang nomor 1 ya. Kalau aku waktu itu buntut. Jadi nomor 4 yang benerin, yang plating. Jadi apa ya, kesulitannya itu gimana? Sebenarnya kesulitan yang pertama sama yang terakhir itu hampir sama, sama-sama susah ya. So, yang tengah itu kayak ngikutin aja, yang terakhir eksekusi, yang pertama yang mulai. Jadi yang pertama mungkin lebih ke bikin dasar-dasar dan awalnya. Yang terakhir yang mastiin semuanya oke.
Oke, waktu itu yang terakhir kalau nggak salah Cimeme ya. Cimeme. Dia cukup panik juga, tapi ya memang AI yang satu ini luar biasa, mama gaul gitu kan. Kamu bikin rantang 9 kondimen, gimana kamu bagi waktunya? Sebenarnya nggak susah ya, jadi waktu itu pada saat aku bikin rantang dengan 9 kondimen, actually aku cuma taruh 3 bumbu dasar, yang satu bumbu dasarnya aku pakai masak 3. Contoh, nasi uduk kan nasi ya udah nasi aja lah ya, nasi uduk. Terus aku mau bikin ayam kuning, bumbu ayam kuning itu kan bisa juga dimasak tempe, bisa juga dimasak telur. Jadi sebenarnya bukan rasanya beda-beda, tapi cuma memang ada 9 kondimen, ada ayam, bihun, telur, tempe, terong, pokoknya semuanya masuk. Rantang lengkap nggak dipanggil nggak apa-apa, nggak bisa dong kita menang terus ya kan? Fun fact satu tentang Devi. Oke. Dia cewek, senyumnya paling manis satu FC. Iya dong, teng, jeng. Itu bukan fun fact, itu adalah rahasia umum. Enggak lah ya, tapi akhirnya lu lolos ya, nggak masuk pressure test nih, yang di 13 kali ini. Kalau gue sendiri, gue masuk pressure test, karena waktu itu tim aku bikin rawon, yang sebenarnya bukan rawon gitu loh. Tadinya jujur waktu ngeliat itu, pengen ku ambil dagingnya terus aku goreng nasi, cuman kan nanti bisa bayangin kan. My team bakal teriak-teriak dari atas, tapi ini masuk pressure test dan ya besokan harinya juga masuk pressure test, tapi untuk yang kedua kalinya aku lolos ya, jadi nggak ada yang spike dan naik lagi. Kan, itu kan. Iya benar, dan tantangannya ternyata burger dan di situ 3 orang keluar untuk pertama kalinya ya. Gue nggak ngerti sih, kenapa nggak ada yang spike kamu gitu. I don't know. Sebenarnya aku pun nggak ngerti. Jadi by the way guys, ini kedua kalinya aku naik ke atas gak ikut pressure test dan karena nggak ada yang spike aku. Padahal di karantina ini aku cukup jahat. Lihat lah ya modelannya begini ceplas. Iya nggak tahu. Well, tapi ya, I think they just don't know how to play the game. Ya, it is what it is ya kan. Nah itu juga kata-kata moto jadi, tapi semua orang tahu itu udah mulai terbiasa gitu ya. Nah tapi ini ada yang chat nih Tor, nih di live nih ya. Nih kamu lihat. Katanya kamu kenapa sih mukanya nggak pernah jelek? Wih. Ya nggak pernah ya. Jujur. Dari lahir udah ganteng. Wah, jangan sampai saya keluarin fun fact kalau kamu bilang dari lahir udah ganteng. Iya. Fun fact yang kedua. Ternyata Victor ini pernah cabi ya, Tor? Iya, pernah. Kamu pernah cabi. Pernah seberat apa sih, Tor, kalau boleh tahu? Dulu 110 kilo. Gila, 110 Sekarang kilo. 85. Sekarang 85 dengan tinggi? 185. 185. Jadi kalau cowok itu katanya kalau berat ideal 185 itu berarti mesti dikurangin 100. Jadi Victor adalah sedang di posisi ideal. Itu 110 itu kayak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi cuman kita lah yang pernah lihat bentuknya itu seperti apa ya kan. Kalau netizen di rumah mau tahu silakan cari sendiri. Tapi yang pasti ini udah yang kayak glowing check gitu. Sebelum masuk MCI dia udah glowing. Oke. Ya. Apa nih rasanya glow up? Sakit hati sih. Emang ya kalau orang sakit hati langsung glow up ya? Kalau sakit hati langsung. Tapi beda-beda orang, gue sakit hati terus tapi gak ada ngaruh, kurang sakit ya. Karena my self love terlalu tinggi. Nah tapi kayak gini, sebenarnya di antara tantangan rantang ya, yang pertama terus udah kayak gitu estafet, dan yang ketiga burger. Kalau kita lihat-lihat semakin kesini tantangan di MasterChef ini semakin susah ya, Ton? Benar-benar. Semakin susah, kita pun semuanya semakin struggling dan ya apalagi ngelihat teman kita 3 pulang itu rasanya langsung ya kayak langsung kerasa kan? Langsung kerasa banget, betul. Tapi dari semua 3 itu tantangannya burger, rantang sama estafet menurut tuh yang paling susah mana? Sebenarnya sih kalau gue pribadi ya, balik lagi burger is not really my favorite food. Jadi kalau gue di pressure test pada saat itu, gue juga nggak gitu ngerti gitu loh mau bikin burger yang enak tuh seperti apa, ngerti nggak sih? Walaupun kayak, well oke, burger is a burger, bisa tinggal bikin daging dan keju, tapi karena burger nggak favorit, balik lagi kan, kalau lu nggak suka makan sesuatu mungkin untuk buatnya juga nggak gampang. Lu nggak ngerti the best flavornya. The best flavornya. Oke lah, sebelum kita mau main yang seru-seru, aku mau tutup dengan fun fact yang sebenarnya mungkin udah beberapa orang tahu nih. Fun fact mengenai Victor. Jadi Victor ini adalah salah satu peserta sebenarnya adalah MasterChef season 8 guys nih yang mungkin masih belum tahu. Ini saya berikan tahu kembali. Dan saya katanya dengar-dengar ini dulu dipuja-puja katanya bebeknya Lord Adi Victor yang beliin. Bener gak sih? That's a fun fact. Ya, that's a fun fact. Jadi katanya bebeknya Lord Adi yang dimasak di audisi ya, Tor ya? Iya. Itu sebenarnya bukan dia beli, tapi kayak apa ya? Aku masak bebek kan 1 ekor. Aku cuma ambil dadanya doang. Terus sisa paha tuh
Nah, Lord Adi mau minta, ya udah kasih aja. Kasih aja. Kayak aku nggak mikir banyak gitu. Bener, Kasih akhirnya aja. dipakai untuk audisi dan ternyata Iya, yang lolos. sekarang dia terkenal. Waktu itu lu nggak lolos, kalau gue jadi lu, gue kayak meratapi. Mungkin karena itu juga guys, dia dari MasterChef season 9. Tapi aku ikhlas. Ikhlas, oh harus dong. Ya, Lord Victor atau enggak itu tergantung Ya, kalian semua. iya tergantung kalian semua, tapi kulihat-lihatnya lumayan lah ya. Di season kali ini udah 10 besar pencapaiannya. Cukup ya, boleh lah ya Ton, boleh lah ya. Pak Adi, ajak-ajak dong kalau terkenal. Gimana sih? Iya. Masa sendirian terkenalnya? Kasihan loh Pak, anak ini Pak, lihat tapi nggak apa-apa ya, memang gue percaya berkat kita semua di sini tuh nggak pernah ada yang tertukar gitu. Jadi ada berkatnya masing-masing, dan dari sebuah ini ya, paha bebek membuat dia juga jadi orang yang luar biasa, tapi tentunya bukan karena paha itu doang, tapi karena kerja keras juga. So you maybe need to work harder gitu ya. Oke. Ada yang nanya tips gimana biar glow up waktu sakit hati. Kalau menurut aku sih glow up kita itu masing-masing ya. Kalau aku sakit hati, aku kayak pengen olahraga, terus take care of myself, ngelakuin apa yang kita suka. Itu udah cukup. Tapi kalau kita sukanya suka makan. Kok kayak terdengar agak bohong ya guys. Ada ya kan? orang sakit Ada hati kan? olahraga, ada. Memang orang itu cara menghadapi stres berbeda-beda ya. Tapi aku kayak Ya, tapi well kita bisa lihat masyarakat Indonesia mungkin 99% kalau sakit hati ya kan. Kayak tambah gendut ya kan. Tapi nggak apa-apa guys. Ada masanya bisa glow up, tapi yang pasti ya di MasterChef ini kita jadi glow up banget gak sih Tor? iya, lebih peduli sama looks kita. Lebih peduli sama looks, bener. Oke, kita mau lanjut main game sedikit ya Tor, boleh ya? Boleh. Kita mau masuk game Game apa sedikit. Oke, kita sweet aja deh, sweet. Ya, sweet Jepang apa sweet apa nih? Udah yang kuning batu kertas aja. Ya. 1, 2, 3, ha! Oke. Jadi gimana? Nanti yang kalah duluan yang main. Kalau dulu yang main. Gue kayak nentuin. Ya ampun. Oke, jadi gini ya, aku gini. Nanti clue-nya kita bikin jadi sulit, mau nggak? Nah, ya, kita membuat permainan ini jadi lebih sulit, ya. Tapi susah dong nanti. Oh ya nggak apa-apa. Kita buat permainan ini jadi lebih sulit. Kita harus kasih clue-nya dalam bahasa Jawa, ya. Medok gitu ya. Kamu bisa emang? Oh, bisa lah. Wah, gila nih. Bisa kok, aku gila. Ayo, come on. Bisa ya, coba ya. Pakai bahasa Jawa. Jadi Victor yang Geser ya. kalau nggak ada bahasa Jawanya, pokoknya mendokin aja. Ya. Pokoknya harus medok. Oke. Apakah ini? Oke. Harus sebut kategori ya. Ini Harus medok adalah ya. sebuah hewan. Ini wangi-wangian. Iya, oke boleh. Mudeng enggak? Mudeng. Nah, warnanya hampir merah tapi bukan merah. Buat masak wangi-wangi. Biasa dihalusin. Dihalusin. Apa wangi-wangian? Bentuk deh, boleh dari bentuknya. Bentuknya enggak gitu pak. Oh, kayu manis. Salah. Warnanya enggak merah tapi enggak kuning loh. In between. Saffron. Agak tebel kayak bentuk jari-jari bayi gitu. Star anise. Star anise jari-jari bayi apa? 10, 9. Jari-jari bayi. Terong. Biasa kamu Cabe. masak kalau ada jahe ada itu. Ada jahe, 6, lengkuas, kunyit. 5. Ya. Oke. Wuh. Pintar. Oke, kamu lagi Tor. Sekarang coba ya. Ayo ya. Masak gini aja nggak bisa. Bisa. Tadi kan bisa. Lama aja. Oke. Boleh ya. Sini geser dulu baru kasih. Oke, boleh. Apa iki? Wih. Apa ini? Warnanya kuning, ada merah, ada hijau. Hayo. Cabe. Bukan cabe, tapi masih bangsa cabe. Bentuknya gendut-gendut. Paprika. Iya, paprika. Bagus. Next. Oke, bentar. Oke. Iki susah iki. Oke. Susah. Ini ada buahnya.
Tapi ini termasuk sayur-sayuran lah. Tomat. Nah, Terong. sayurnya. Terus buahnya, lah. dia kalau dimasak harus agak lama biar nggak ada aftertaste-nya. Beet. Salah. 10, Bentuknya 5 jari. Ada buahnya, 9, nggak masak ada 8, aftertaste. 7. Wah, gila. Kayak tangan bentuknya. Iya sabar, semuanya kayak tangan juga. 5. Singkong, ubi jalar. Ada mas close. Singkong talas, daun singkong, daun pepaya. Iya. Yeay, gila juga kan. Yuk, lagi. Kita sampai berapa kali? Susah kan. Mati. Poiki. Gak apa-apa, susah. Gak apa-apa. Memang Susah apa kadang-kadang sih? ya, kalau dia nggak bisa, kita langsung keluarin fun fact dia. Oke, jadi ini adalah sebenarnya bumbu dasar kari. Rempah dasarnya kari. Adas. Lagi, bumbu dasar kari. Fenugreek. Bumbu dasar kari. Jinten. Mendekat. Ya apa sih? Mendekati. Ketumbar. Bumbu dasar kari, tapi ini ada 2 warna ya. Biasa ada yang putih dan ada yang... Ya boleh lah, udah. Boleh, tadi kan dijawab jintan, ini jintan hitam. Oh, jinten hitam. Sudah selesai kan? Berapa kali lagi? Masih lagi? Boleh, sekali lagi. Oke. Dia waktu itu nyari, tapi nggak ketemu. Iya. Oke. Bahan kali ini tuh mirip kamu. Wih, manis dong. Mirip kamu. Manis, bukan cantik. Oke, Dan terus? bedanya kamu itu manusia. Ini itu buat masak. Apa? Tor, hati-hati di penonton di rumah jadi loh. Manis gula. Nah, ini buat bikin. Kamu kemarin bikin soto Betawi, bener? Well, buat bikin soto apa babat? Pas aku kayak babat. Kola. Buat Pas bikin aku kola duluan kayak biasa. babat. Buat bikin Pisang, kola. gula merah, santan, terus pisang. Disebutnya aja semua. Soto Rempah. Betawi, soto Betawi ya, 10, ketumbar, jahe, 9, bawang putih, 8, bawang merah, 7, kunyit, 6, ih gila, 5, emping, tomat, 4, 3, kentang, daging, Rempah. apa tuh di soto Betawi? Rempah. Bentar dulu, iya habis. Pak. Kayu manis, gak salah sih kayu manis sih ya. Seperti Makasih ya senyuman. Tom. Oke, jangan naming mati. Oke. Apanya? Oke. Gue nggak akan kasih tahu di sini clue-nya apa. Tapi yang pasti waktu tantangan ini, tim challenge ini, ya, Tim challenge. ini adalah salah satu bahan paling penting dari masakan aku. Kalau nggak ada ini, Keluar. tuh kan ternyata Victor walaupun diam-diam perhatian, ya, liatin loh masakan kita apa. Dan balik lagi, congrats to you, 10 besar. Congrats sih itu. Ya, kongres itu. Hey. Ke top 10 jauh-jauh dari Semarang datang kedua kali. Tidak sia-sia ya, ntar ya. Kalau lu bagus sih ngesot doang. Ya, ngesot doang. Tapi yang pasti, guys, jangan lupa selalu saksikan Keeping Up with the Chef setiap hari Kamis. Kalau nanti masih mau ketemu Mas E yang ganteng, Ibu E yang cantik. Mbak E, Mbak E yang Ibu E, cantik. Mbak E ya yang cantik. Ya. Terus saksikan Keeping Up with the Chef setiap hari Kamis ya, Tor. 1, 2, 3, bye-bye. Bye-bye.